Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Dr. Samsul Hidayat, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Magister Manajemen. Dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Johannes Ronald Eliezer Roparulin Tegalung dengan nomor induk mahasiswa 2302010100253. Baik, saya akan mempresentasikan presentasi saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik dengan judul Solusi Strategis atas Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia sebagai kelanjutan dari analisis topik 4 yang telah saya sampaikan pada ujian tengah semester. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya sampaikan garis besar paparan ini. Saya akan memulai dari latar belakang dan data terkini permasalahan ketenagakerjaan, dilanjutkan analisis SWOT sebagai akar masalah, pandangan dan opini strategis saya sebagai pengambil kebijakan. Dampak apabila masalah ini dibiarkan, tiga pilar solusi strategis hingga peta jalan implementasinya. Nah, pembahasan pada ujian akhir semester ini melanjutkan topik 4 yang telah saya analisis pada ujian tengah semester, yaitu problematika ketenagakerjaan di Indonesia apabila pada ujian tengah semester pemetaan masalah saya lakukan melalui analisis PESTEL dan SWOT. Maka pada UAS ini atau ujian akhir semester ini pembahasan saya perdalam pada opini pribadi serta rumusan solusi strategis yang lebih operasional dan terukur. Ada 5 ruang lingkup permasalahan yang saya analisis. Pertama, upah real pekerja yang tumbuh lebih lambat dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19. Kedua, diskriminasi usia pelamar kerja dengan pembatasan umum pada rentang 25 sampai 31 tahun di banyak lowongan. Ketiga, pemutusan hubungan kerja yang meningkat, termasuk hak pesangon yang tidak dibayarkan penuh. Lalu keempat, perluasan sektor informal dari gig ekonomi akibat sempitnya penyerapan tenaga formal, dan yang kelima, tekanan tambahan dari dinamika perdagangan global, khususnya eskalasi tarif dagang Amerika Serikat. Nah, dari data dan pernyataan yang saya gunakan bersumber dari Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIUS yang dimuat di metrotvnews.com. Nah, pada slide ini saya tampilkan data pendukung yang menjadi dasar analisis saya. Seperti terlihat pada diagram, sekitar 58% pekerjaan di Indonesia berada di sektor informal, sementara hanya 42% berada di sektor formal. Selain itu, ada beberapa indikator penting lainnya. Pengangguran usia muda pada rentang 15 sampai 24 tahun mencapai 17,3%, tertinggi di ASEAN. Tiap tahun angkatan kerja baru bertambah 4,4 juta orang. Sementara rentang usia yang umum dibatasi lowongan kerja adalah 25 sampai 31 tahun. Proyeksi lapangan kerja yang hilang pada 2025 mencapai 1,2 juta orang. Nah, dengan estimasi penurunan output ekonomi akibat tarif resiprokal sebesar 164 triliun rupiah. Nah, rangkaian angka ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bersifat struktural, sekaligus juga rentan terhadap guncangan dari luar negeri. Nah, untuk memperkuat argumen dengan kerangka analisis yang telah kita pelajari selama sepanjang semester, saya susun akar masalah ini melalui matriks SWOT. Nah, merujuk pemetaan PESTEL yang telah saya susun pada ujian tengah semester, pada sisi kekuatan, Indonesia memiliki bonus demografi dengan angkatan kerja usia produktif yang besar, ekonomi digital dan gig ekonomi yang tumbuh cepat, serta kerangka hukum ketenagakerjaan yang sudah terbentuk sebagai basis regulasi. Nah, pada sisi kelemahan, formula pengupahan belum mengimbangi kenaikan biaya hidup. Belum ada pasal eksplisit anti diskriminasi usia pelamar kerja, dan pendataan serta penegakan sanksi PHK dan pesangon masih lemah. Pada sisi peluang, terdapat momentum revisi aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja untuk perbaikan formula upah, optimalisasi, dan antara sebagai penggerak investasi padat karya, lalu juga serta praktik baik Thailand dan Vietnam yang bisa menjadi rujukan reformasi regulasi.
Nah, dari sisi ancaman, eskalasi tarif dagang Amerika Serikat menekan sektor padat karya berorientasi ekspor. Sektor informal yang mencapai 58% mempersempit basis pekerja formal dan 4,4 juta angkatan kerja baru setiap tahun bersaing dengan korban PHK di pasar kerja yang semakin sempit. Bagaimana dikemukakan oleh Siagian pada tahun 2021, faktor lingkungan eksternal senantiasa berubah dan sebagian bersifat kejutan yang sulit diperkirakan. Nah, bagian ini saya susun dari sudut pandang seorang pengambil kebijakan ketenaga kerjaan nasional, bukan sekadar pengamat atau persoalan yang terjadi. Nah, pertama, saya melihat bahwa sifat masalah ini bersifat multidimensi. Persoalan ketenaga kerjaan Indonesia bukan sekedar isu upah atau lapangan kerja secara terpisah, melainkan hasil interaksi antara lemahnya kepastian regulasi, struktur pasar kerja yang timpang, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Dua, pendekatan yang berjalan saat ini masih reaktif. Satgas PHK yang berfungsi sebagai pendataan korban belum menyentuh akar masalah karena tidak dirancang sebagai instrumen pencegahan sejak ini. Nah, yang ketiga juga saya berpandangan bahwa diskriminasi usia adalah celah kebijakan, bukan takdir pasar. Berbeda dari guncangan dagang global yang sulit dikendalikan. Tiadaan aturan anti diskriminasi usia sepenuhnya berada dalam kendali pembuat kebijakan untuk diperbaiki. Keempat, saya menilai perlu ada pergeseran ke manajemen yang anti pasif, ya antisipasif. Nah, keberhasilan analisis lingkungan bagi perumusan strategi terletak pada kemampuan mendeteksi perubahan sedini mungkin, bukan semata merespons setelah dampaknya terjadi. Jadi apabila masalah ini dibiarkan, dampaknya akan terasa pada dua sisi. Pada sisi ekonomi, akan terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga akibat upah real yang tertekan. Hilangnya potensi produktivitas dari sekitar 1,2 juta lapangan kerja yang diproyeksikan hilang. Peningkatan beban jaminan sosial seiring perluasan sektor informal, serta penurunan output ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 164 triliun rupiah. Nah, pada sisi sosial akan terjadi peningkatan kerentanan pekerja gig ekonomi tanpa jenjang karir yang jelas. Potensi keresahan sosial akibat pengangguran, usia muda yang tertinggi di ASEAN, menurunnya kepercayaan pekerja terhadap kepastian hukum ketenaga kerjaan, serta melebarnya kesenjangan antara pekerja formal dan informal dalam akses perlindungan kerja. Nah, solusi yang saya ajukan disusun mengikuti tahapan manajemen strategik, yaitu analisis situasi, formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi kinerja. Sebagaimana dikemukakan Pierce dan Robinson pada tahun 2003. Berdasarkan matriks SWOT sebelumnya, saya rangkum solusi ini ke dalam tiga pilar. Pilar pertama adalah kepastian hukum dan kebijakan pengupahan. Lalu pilar kedua adalah formalisasi sektor informal. Dan pilar ketiga adalah daya saing sumber daya manusia dan penyerapan kerja muda. Berikut saya jelaskan masing-masing pilar supaya lebih rinci. Jadi pilar pertama, kepastian hukum dan kebijakan pengupahan. Itu mencakup tiga langkah. Pertama, meninjau ulang formula pengupahan pada peraturan turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja agar mempertimbangkan inflasi real dan kebutuhan hidup layak. Jadi bukan semata pertumbuhan ekonomi nominal. Lalu yang kedua, memperkuat fungsi Satgas PHK dari sebatas pendataan menjadi instrumen deteksi dini, disertai sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon dan sisa gaji pekerja yang di PHK. Tiga, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar memuat pasal anti diskriminasi usia pelamar kerja, merujuk praktik yang telah diterapkan Thailand dan Vietnam. Lalu pilar kedua, formulis, formul, forma, formalisasi, pilar kedua formalisasi sektor informal. Saya mulai dengan mengembangkan skema perlindungan sosial adaptif bagi pekerja. Tentunya pekerja informal ya, dan platform digital. Nah, seperti misalnya pengemudi ojek daring dan kurir. Nah, melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan yang fleksibel sesuai dengan pola penghasilan harian mereka. Lalu selanjutnya, pemerintahan juga perlu memberikan insentif fiskal bagi UMKM dan pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja formal guna menekan dominasi sektor informal yang saat ini mencapai 58%. Terakhir, mengoptimalkan peran lembaga pengelola investasi nasional seperti Danantara agar benar-benar berkontribusi memperluas lapangan kerja formal. Jadi tidak sebatas berfungsi sebagai entitas investasi. Lalu pilar ketiga,
Daya saing SDM dan penyerapan angkatan kerja muda. Ini saya menitik beratkan pada penguatan keterkaitan atau link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri agar 4,4 juta angkatan kerja yang baru masuk setiap tahun terserap pada sektor bernilai tambah. Bukan sekedar bersaing memperebutkan lapangan kerja yang terbatas. Lalu selain itu juga perlu disediakan program pelatihan ulang atau reskilling bagi korban PHK berusia di atas 31 tahun. Jadi agar tetap kompetitif di tengah praktik. Pembatasan usia pelamar juga masih berlaku. Lalu disertai juga dorongan diversifikasi pasar ekspor. Nah, itu untuk mengurangi kerentanan sektor padat karya terhadap guncangan dagang global. Jadi agar ketiga pilar ini terukur dan tidak berhenti pada wacana saja, saya petakan nih setiap tahapan pada perspektif balance scorecard dari Kaplan dan Norton yang saya adaptasi untuk konteksnya kebijakan publik. Nah, jadi kalau untuk jangka pendek, 0 sampai 1 tahun. Fokus saya ada pada perspektif proses internal, yaitu penguatan fungsi preventif, Satgas PHK, dan penegakan sanksi pesangon. Jadi dengan indikator rasio pesangon yang dibayar itu penuh meningkat. Nah, pada jangka menengah, 1 sampai 3 tahun fokus bergeser ke perspektif pemangku kepentingan. Mencakup revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal anti diskriminasi usia, dan perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, skemanya informal. Indikatornya itu cakupan jaminan sosial pekerja informal meningkat. Jadi pada jangka panjang, 3 sampai 5 tahun, fokus saya ada pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini mencakup penguatan link and match, vokasi industri, organisasi dan antara, dan diversifikasi ekspor. Jadi dengan indikator porsi sektor informal turun dari 58% dan pengangguran usia muda turun dari 17,3%. Nah, sebelum masuk ke penutup, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Tagalung dengan nomor hidup mahasiswa 23020101025 Tadi saya sudah perkenalkan sih di depan di pembuka. Saya mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia kelas MJ701. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Siber Asia. Jadi latar belakang profesi saya adalah jaksa ahli madya di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Riwayat pendidikan saya meliputi sarjana hukum dari Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Indonesia. Magister hukum saya dari Universitas Indonesia serta magister manajemen saya dari Universitas Budi Luhur. Saat ini saya berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Seluruh analisis dan solusi yang saya sampaikan ini merujuk pada sumber-sumber yang kredibel, diantaranya karya Sofyan Asauri, Brad David, George Dan Gluick, Kaplan dan Norton, Philip Kotler, Pierce dan Robinson, Sondang Siagian, dan Hussein Umar. Jadi ditambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta artikel metrotvnews.com yang menjadi dasar topik 4 ini. Daftar lengkapnya dapat dilihat pada slide ini ya. Baik, demikian pemaparan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Manajemen Strategik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsyul Hidayat dan arahan selama 1 semester ini. Jadi, uh, selamat, saya stop share dulu ya. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Hidayat atas bimbingan dan arahan selama 1 semester ini. Selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya.